Tapi kalau sholat raweh itu wajib atau enggak kok? Enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib. Tapi itu apa ya? Sangat dianjurkan. Gitu. Sangat dianjurkan. Terus kalau masalah soal makanan nih kok, yang masalah haram, kan ada beberapa kayak katanya tuh yang hidup di dua alam haram, babi, terus kayak setelah gitu dog. Anjing. Iya. Anjing haram ya, Rik? Itu bekas Advent soalnya. Enggak soalnya. Ya haram kalau anjing haram. Ya haram sama najis tuh sebenarnya beda, ada perbedaan sedikit. Iya, soalnya saya kemarin baca babi dan anjing itu najis katanya. Pokoknya ada yang di bacaan itu tertulis najis gitu kan. Terus sama yang saya dengar dari orang tuh kalau hidup di dua alam tuh haram juga. Jadi kalau misalkan kayak kepiting gitu makan haram gak kok? Nah itu sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi kebanyakan kalau yang kepiting yang hidup di dua alam, katanya sih ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh gitu. Terus rajungan tahu kan? Iya, tahu. Rajungan ada yang bilang itu boleh karena itu hidupnya memang di laut gitu. Tetapi kalau saya sih gini aja, kita ambil dari pendapat yang mayoritas saja gitu. Babi dan anjing yang haram. Kalau babi dan anjing udah jelas itu mah, itu udah sepakat semua, najis dan haram gitu. Itu udah jelas. Yang ada pendapat-pendapat itu ya sebaiknya kita berhati-hati, gitu aja. Gimana? Kalau berhati-hati artinya kita boleh ngikutin yang mana, tapi kita lebih baik kalau saran saya ikutin yang mayoritas atau yang kebanyakan gitu. Kalau yang babi udah nggak ada yang bilang, tapi babi boleh dimakan. Sebenarnya boleh kalau dalam keadaan emergensi. Betul. Kalau nggak ada makanan lain. Iya. Misalnya di hutan, kalau kita nggak makan, kita bisa mengancam hidup kita, ya boleh. Tapi udah jelas, kalau babi bahkan ada di ayat Quran, nggak perlu penafsiran lagi gitu. Jadi nggak perlu pendapat ulama, udah jelas gitu. Babi darahnya, bangkainya haram semua. Nanti pelan-pelan, Dana kan panggilnya Dana. Ya, itu bisa belajar pelan-pelan hal-hal seperti itu. Dan kalau orang baru masuk Islam, itu kan biasanya kadang gini. Pernah dengar nggak? Lu Islam NU apa Islam Muhammadiyah gitu? Pernah dengar begitu? Jangan didengerin yang begitu. Ya. NU, Muhammadiyah, persis itu hanya ormas. Ya, bukan Islam yang berbeda, Islamnya sama gitu. Itu hanya ormas yang dilakukan atau yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan kelompok itu gitu. Bukan berarti ada Islam NU, Islam Muhammadiyah, enggak. Islamnya tetap satu gitu. Ya, nah maksudnya nanti kalau baru masuk Islam, belajarnya tuh belajar yang disebut dengan mainstream atau arus utama aja, yang kebanyakan. Masalah ormas-ormas itu nanti dulu lah gitu. Ketika kita punya visi misi tertentu, nah tinggal kita cari ormas mana yang cocok. Itu pun kalau kita mau ikut, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban untuk itu ormas gitu. Ya, makanya juga saya pengen tanya itu juga gitu. Maksudnya cara membedakannya. Kayak saya kan datang ke sini untuk belajar sama Kodondi. Maksudnya yang model kayak gimana juga nih yang Kodondi dipegang gitu. Saya ngerinya kalau saya ketemu di luar nih, ternyata ini nyaman juga nih, ternyata menurut Kodondi, tapi jangan gitu, misalnya gitu ya, misalnya gitu. Saya ngeri, saya salah ngikut arus gitu. Makanya ketika kita mau mengikuti sekelompok orang tertentu dengan ormas tertentu, pelajarin dulu deh visi misinya apa. Kan setiap organisasi pasti punya visi misi. Tuh, pelajarin itunya dulu. Contoh misalnya NU itu dia visi misinya adalah mengedepankan untuk dakwah misalnya. Ya. Makanya banyak misalnya kayak kegiatan mereka tuh untuk misalnya kayak maulid dan segala macam. Muhammadiyah dia visi misinya apa? Untuk pendidikan misalnya. Makanya banyak sekolah. Nah, tinggal kita lebih cocok yang mana di situnya. Gitu. Nah, nanti di antara ormas-ormas itu kan biasanya nanti mereka mengikuti kayak semacam fikih-fikih tertentu gitu. Bukan berarti itu Islamnya beda, enggak. Islamnya tetap sama, cuman tinggal mereka ngikut yang mana gitu aja. Saya diundang Muhammadiyah juga, saya diundang NU juga. Kedua-duanya nggak ada masalah buat saya gitu.
Ya pokoknya saya masih bisa nanya-nanya ke Dondi kan kalau Bisa, misalnya itu. bisa tenang aja. Dan orang yang masuk Islam itu kan nggak langsung kita cuman syahadatin udah lepas gitu enggak. Nanti ada pembinaannya. Pembinaannya tuh apa namanya? Ngaji. Dana nanti sediakan waktu dalam seminggu 2 hari. Nah, itu nanti kita kirim guru privat ke rumah langsung. Boleh nggak ke rumah? Boleh. Orang tuanya nggak masalah. Kebetulan saya tinggal sendiri. Udah tinggal sendiri, apalagi tinggal sendiri. Dikirim guru privat, yang cowok dikirim guru laki, yang cewek dikirim guru perempuan gitu. Ya. Ya saya kalau itu udah ngeliat dari Ko Dondi. Ya itu kita memang kawal sampai si mualaf ini bisa menjalankan Islamnya mandiri gitu. Tapi sah gak sih kok misalnya gini, saya lagi nggak mau di rumah nih, saya ngechat orangnya misalnya, Mas kita ke McD aja yuk, misalnya gitu, Kemana? ke McD gitu. Oh, McD, boleh. Masa mau ngaji di McD? Oh ngaji? Kan ngaji. Enggak, saya kira kayak, nih Mas harus belajar ini, masa saya kira cuman kayak dituntun ke situnya doang lo kayak, Mas baca ini, apalin ini, kira saya gitu. Oh enggak, jadi yang guru privat yang kita kirim itu, dia nanti akan ngajarin fikih, akidah, sama ngaji. Ngaji itu maksudnya belajar ikro. Ya. Kalau fikih dan akidahnya aja ngobrol atau ngasih tahu sih mungkin bisa di tempat lain selain di rumah. Tapi kalau ikro kan pasti butuh tempat yang tenang buat. Benar, ya. Ya kalau habis ngaji terus bilang sama gurunya, Mas ayo saya traktir McD, ya boleh aja, kenapa nggak boleh? Sekalian ngobrolin yang lain. Ya. Iya boleh. Oke, baik. Ya. Tapi jangan di McD dong. Iya Pak. Boleh nggak sih di McD? Oh nggak boleh ya, karena itu ya. Oh ya. Nah itu mah urusan lain lah, itu Iya. mah apa? Orang perusahaan lah itu. Pembahasan lain lah ya. Kalau yang dari akidah yang lama, berarti memang Dana sebenarnya sudah tinggalin udah lama ya? Udah tinggalin lama, terus kayak saya bingungnya juga, saya mau kemana nih? Dan ada satu tujuan yang udah saya mau capai nih, maksudnya ya nikah dia dengan dia juga kan, kayak ya udahlah, aku kesini aja lah. Gitu. Dan berbagai yang udah saya lihat nih kayak dibilang apa ya, bukan mujizat lah kalau bahasa saya ya, kayak Mujizat apa? kayak dia lagi di fase bingung, terus dia Oh, kayak ditolong gitu. mendekati itu dia kerja juga baru kos ternyata, Oh. kerja baru masuk. Ya maksudnya ada aja jalannya gitu, maksudnya kayak Ya nanti gini lah, istilahnya sambil dijalanin, sambil belajar, ketika kita sudah jadi orang beriman, kita hanya perlu bertakwa. Takwa itu artinya cuma ngejalanin perintahnya, ngejauhin larangannya, udah gitu. Jadi kalau seolah-olah kalau kita, yang namanya takwa itu seperti kita sedang berjalan di sebuah jalan, di situ ada lubang, ada misalnya ada duri, misalnya tuh. Kita bisa ngeliat nih, oh ini kalau kita injak sakit nih, Iya. nah, jangan lewat situ, Injak, ya, gitu. Itu artinya takwa, gitu. Seperti itu, gitu.